Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Pesona Ramadan bersama Fordai. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa sekalian, kita sore hari ini insya Allah akan menyimak tausiah dari guru kita Ustadz Farid Nu'man Hasan yang insya Allah akan mengangkat tema Ramadan bersama salaf. Bagaimana para salafus soleh mengisi Ramadan mereka dengan segala macam kebaikan, insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fordai TV, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya secara mengudara ya, enggak langsung. Ya, ala kulli hal, semoga pertemuan kita ini sejak awal sampai akhir Allah berkahi, dan juga semoga kawan-kawan kru di Fordai juga Allah berikan rahmat dan barakah kepada kita semua. Tentang Ramadan bersama salaf, tentu ini perlu kita biasakan ya, karena memang salaf itu fragmen sejarah manusia terbaik, sehingga apapun yang mereka lakukan ya terbaik semuanya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maksud dari ya yang hidup bersamaku, maksudnya adalah para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in. Kemudian setelahnya lagi yaitu para tabi'ut tabi'in. Inilah yang namanya salaf. Itu 3 generasi terbaik, di mana Rasulullah sendiri pun menganjurkan kita untuk mengikuti mereka. Sebagaimana hadis Imam At-Tabrani, ya, Nabi mengatakan sayakunu fitnah, akan datang masa-masa fitnah. Faqala qail, lalu ada salah satu sahabat yang bertanya, wa kaifa nasna ya Rasulullah, apa yang mesti kami perbuat kalau masa-masa fitnah itu datang? Rasul menjawab, tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kalian kepada urusan orang-orang awal kalian. Maksudnya kembali ke urusan orang-orang awal adalah bagaimana kita beragama, bagaimana kita menjalankannya, memahaminya, ya, konsep berfikirnya itu hendaknya mengikuti generasi awal. Bahkan Imam Malik menjadikan hal tersebut menjadi resep atau solusi jalan keluar dari keterpurukan umat Islam di masa-masa akhir. Ya, masa-masa akhir tidak akan pernah jaya kecuali dengan cara-cara masa-masa awal mereka dahulu berjaya. Oleh karena itu, disinilah letak urgensinya kenapa kita dalam menjalani Ramadan juga sebagaimana kaum salaf. Kaum salaf di sini maksudnya generasi awal ya. Jadi bukan bermakna sebuah komunitas spesifik yang ada di zaman ini, tapi memang mereka-mereka yang hidup di zaman salaf tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Fordai rahimani wa rahimakumullah. Tentu kalau kita bicara Ramadan bersama kaum salaf, sangat banyak item ya, hal-hal yang mesti kita bicarakan. Di waktu yang singkat ini kita angkat beberapa poin saja. Ya, kita ambil contoh tentang prestasi-prestasi besar kaum salaf ketika Ramadan. Yang pertama seperti misalnya jelas Perang Badar. Dan Perang Badar ini di dalam buku-buku sejarah tidak ada perbedaan di antara para sejarawan, para muhaditsin pula, bahwa dia terjadi di tahun kedua Hijriyah. Ya, setelah turunnya udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, maka para sahabat Nabi tahu, nah ini ayat menunjukkan nggak lama lagi akan terjadi peperangan. Dan itu adalah Perang Badar, yaitu terjadi tahun kedua Hijriyah dan bertepatan bulan Ramadan. Kemudian pula di antara prestasi besar kaum salaf selain Perang Badar juga yaitu penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah.
Atau mungkin yang lebih enak kita istilahkan pembebasan kota Mekah. Sebab istilah penaklukan khawatir kesannya menjajah. Ya. Ya, tuh. Kalau membebaskan kan justru kita membebaskan dari penjajahan gitu. Kemudian juga penghancuran berhala Uzza, ya, berhala wanita itu. Ya, dulu berhala kan macam-macam di zaman Arab jahiliyah, ada Lata, ada Hubal, Manat, Uzza. Nah, Uzza ini berhala yang disimbolkan berhala perempuan. Nah, itu dihancurkan oleh Khalid bin Walid juga di bulan Ramadan. Lalu kemudian penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis itu juga terjadi di bulan Ramadan, yaitu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebagainya. Ini contoh beberapa fragmen saja betapa Ramadan di zaman salaf dulu itu sangat identik dengan karya-karya besar. Nah, sementara hari ini, mohon maaf, kita lihat justru orang Islam Ramadan itu momen buat mereka untuk pertama tidur. Apalagi begitu dapat hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, hadis ini memang ada, namun oleh Imam Baihaqi dikatakan dhaif ya, karena memang di dalamnya ada dua perawi yang bermasalah ya, yaitu Ma'ruf bin Hisan itu yang pertama, dan yang kedua Zaidah bin Abi Ruqad. Lalu kemudian yang namanya tidur itu ibadah atau bukan, itu bukan karena Ramadannya sebenarnya, tapi latar belakang atau motivasinya apa. Walaupun bukan bulan Ramadan, tapi kalau tidurnya tujuannya untuk menghindari maksiat atau supaya dia mengumpulkan tenaga begitu bangun kuat untuk ketaatan lagi, maka ini ibadah walaupun bukan Ramadan. Kebalikannya, walaupun Ramadan dia tidur seharian ya, hingga dia tidak merasakan apa-apa, karena orang tidur kan enak, nggak ngerasain apa-apa. Artinya dia gagal dalam mengambil hikmah Ramadan, salah satunya adalah berempati dengan fakir miskin. Fakir miskin itu ya lapar haus tuh udah hari-harinya mereka merasakan. Nah, kita dengan puasa kan tujuannya supaya ikut ini loh perasaan orang miskin. Kita tidur nggak ngerasain tuh. Udah gitu tidurnya habis sahur lagi dengan alasan ibadah. Ya, bangun-bangun jam 4 sore. Ya. Jadi berapa jam tuh tidur? Jadi mungkin istrinya nanya, ini tidur apa mati suri bang? Kan begitu kelamaan. Nah, inilah yang terjadi di gambaran sebagian kaum muslimin. Jadi tidak demikian. Harusnya kita ciptakan Ramadan ini ya bulan yang ceria, bulan yang giat bekerja, giat beraktivitas. Capek, lelah, iya. Kita akui memang itu bisa ya. Tetapi kita tidak berarti kalah dengan keadaan itu. Kita buktikan bahwa umat Islam dengan Ramadannya ini bulan berprestasi. Dan prestasi yang dimaksud bukan hanya prestasi ibadah. Ya, kalau kita lihat tadi salafus soleh, prestasi itu prestasi luar biasa semua. Ya, jihad, politik, kemudian pembebasan daerah-daerah yang terzolimi, yang teraniaya, dan seterusnya. Baik, ini dulu sebagai muqaddimah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas pembuka daripada materi Ramadan bersama salaf. Jadi intinya memang bagaimana kita ambil sisi prestasi ya, produktivitas dari para salafus soleh yang bisa menjadikan Ramadan itu banyak karya, banyak prestasi ya saat mereka berjaya di zamannya. Baik, mungkin bagaimana Ustadz di zaman kita ini bisa tips lah bagaimana mewujudkan prestasi. Kalau sekarang mungkin beda medan, kalau dulu medan perang ya, tapi mereka pun bisa qiyamul lail dan sebagainya. Kalau di zaman kita ini, kira-kira umat kita biar berprestasi seperti apa Ustadz di bulan Ramadan? Pada prinsipnya, kalau kita kembali ke makna ibadah ya, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu kan seluruh perilaku kita yang membuat Allah cinta dan ridho. Jadi dengan definisi itu sebenarnya kita terbuka perspektif yang luas untuk memaknai sekaligus mempraktekkan apa itu ibadah. Memang ada ibadah ritual yang mahdhoh yang sama-sama sudah kita ketahui, puasa itu sendiri, zikir, sholat. Namun juga ada ibadah lain yang nampaknya seperti kayak bukan ibadah, aktivitas duniawi. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk mencari ridho dan cintanya Allah, ditambah lagi kita lakukan di bulan Ramadan, jelas itu ibadah. Oleh karena itu, ketika misalnya kita seorang pelajar misalnya, dia tetap berprestasi dan mau belajar dengan giat di sekolah atau di rumah, yaitu hakikatnya mengisi Ramadan ala salaf, beda cara. Beda cara. Mungkin kalau Ramadan di masa salaf dengan cara jihad tadi,
Sementara anak-anak sekolah tentu jihadnya adalah belajarnya mereka. Nah, mereka tetap melakukan di bulan Ramadan, itulah ala salaf yang mereka lakukan ya, dengan wujud yang berbeda di masa kita. Jadi mengikuti salaf itu bukan bermakna sampai mengikuti apa detil-detilnya. Yeah. Yang paling penting adalah prinsip umum yang pokok-pokok, yang apa paradigma berpikirnya. Adapun kalau detil-detilnya memang kan setiap zaman punya gayanya sendiri, punya tantangan sendiri, punya caranya sendiri. Nah, ketika salaf mengisi dengan cara seperti itu, karena emang tantangannya seperti itu di zamannya, nah zaman kita beda lagi. Yang penting ada aktivitas positif yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebagaimana salaf pun juga demikian. Yep. Maka itulah yang makna dari mengikuti salaf dalam konteks mengisi Ramadan di masa salaf. Kalau miswab. Baik. Syukran Ustaz. Satu lagi mungkin kalau zaman dahulu salaf bisa berprestasi ya dalam segala hal karena ada panutan contoh Ustaz, ada Rasulullah, ada Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terbaik. Kalau sekarang kita umat mungkin kurang terkonsolidasi atau belum kurang panutan apa gimana Ustaz? Ya, bisa jadi memang. Ya, salah satu yang sempat disampaikan oleh Syekh Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitab Ma'alim fi Thariq, ya, ketika beliau membahas tentang sahabat Nabi itu jilun Qur'aniyun farid, generasi Qur'ani yang unik. Kenapa unik? Karena mereka soleh di tempat yang sama, di zaman yang sama, dengan jumlah yang besar. Orang soleh segitu banyaknya di tempat yang sama, di zaman yang sama, dengan tingkat kesolehan yang juga mirip. Ini kan unik, karena di zaman selanjutnya ada orang soleh dan banyak orang soleh, tapi mungkin tempatnya mencar-mencar, atau mungkin di waktu yang tidak sama. Nah, gitu. Sehingga wajar generasi itu sulit sekali terulangi lagi. Nah, beliau membahas apa kira-kira rahasianya. Padahal Quran yang mereka pakai ya sama, hadis yang mereka punya ya sama dengan kita. Apa rahasianya, kenapa mereka bisa kayak begitu, kok kita susah banget? Nah, salah satu alasan, kata Sayyid Qutb rahimahullah, adalah mungkin karena kepemimpinan Rasulullah SAW yang memang sulit lagi untuk mampu manusia selanjutnya ulangi. Karena memang kenabian sudah selesai. Masa-masa kenabian sudah selesai, masa-masa kerasulan sudah selesai, sehingga gaya kepemimpinan seperti Rasulullah SAW memang nggak bisa lagi terulangi. Tapi bukan berarti lantas gara-gara itu kita menjadi putus asa. Tetap upaya untuk ittiba'us salaf, mengikuti salaf dalam konteks ini, ya kita lakukan sejauh yang kita bisa mampu lakukan. Nah, salah satunya adalah kita mencoba menggali lagi kehidupan mereka, contoh seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian juga bukan hal yang salah kalau kita juga menggali bagaimana ibadahnya mereka, walaupun kalau masalah ibadah biasanya kita sudah bisa menebak giatnya kaum salaf tuh kayak apa, kita udah bisa menebak lah, hebat mereka. Namun bukan berarti kita ngerasa tidak perlu tahu lagi untuk secara detail bagaimana sih kaum salaf terhadap Quran, bagaimana sih kaum salaf terhadap Qiyamul Lail ketika masa-masa Ramadan, bagaimana sih kaum salaf terhadap sedekah di masa-masa Ramadan. Ini perlu kita ketahui untuk cermin dan alat ukur kita dengan mereka kayak apa nih. Ternyata kita yang ngerasa udah banyak banget, tilawah udah banyak banget, sedekah udah banyak banget, Qiyamul Lail. Dibandingin mereka masih jauh. Masih jauh. Khotama Abu Hanifah Al-Qur'ana sitina khotmatan, kan gitu bunyinya. Ya, Abu Hanifah dia menghatamkan 60 kali, ya khotmatum bilail, khotmatum binahar. Sekali khotmah khatam di malam, sekali khatam di siang. Itu ketika Ramadan tuh Abu Hanifah. Kalau kita kan khatamnya kan WA. Apalagi medsos dan kayak gitu-gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi tentang Ramadan bersama salaf. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat pemirsa sekalian, buat kita semua agar bisa mengikuti cara ibadah, cara hidup dan cara berjuang para salafus soleh agar kita bisa kembali menghadirkan kejayaan Islam di masa kita kali ini. Demikian mungkin acara Pesona Ramadan bersama Fordai untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.